Tapi kemudian tiba-tiba Lisa berteriak, "Din, awas!" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, selamat malam sobat dan sobitku di Nusantara dimanapun Anda sedang berada. Budemi kembali hadir menjumpai Anda di satu-satunya channel yang menyuguhkan tentang segala bentuk ekspresi bebas tapi tetap terbatas. Dimana lagi kalau bukan di May Reaction Channel. Budi ucapkan salam jumpa untuk Anda bersama program Respon Teror, reaksi spontan, tema horor. Masih doa yang sama untuk Anda semua dalam keadaan baik dan sehat, dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Masih bersama May Reaction Team dengan original story-nya, Budi akan mengajak Anda dalam program ini di story yang keempat. Tapi sebelumnya, Budi ingatkan untuk Anda yang mempunyai kisah-kisah horor atau cerita misteri, bisa inbox langsung ke IG-nya Budi, nanti akan Budi sertakan di deskripsi. Baiklah, langsung saja Budi akan mengajak Anda semua ke story yang keempat. Ini dia. Enak juga kalau malam gini, jalanan sepi. Begitu yang dikatakan Lisa kepada Andin yang saat itu duduk di belakang kemudi. Dua sahabat itu sedang dalam perjalanan ke suatu kota di Jawa Tengah. Mereka memilih melewati jalan arteri karena memang ingin santai saja. Suasana gerimis malam itu rupanya membuat Lisa beberapa kali menguap dan sebisa mungkin menahan kantuk supaya tetap bisa menemani Andin ngobrol. "Jangan bablas, Lisa. Awas kalau kamu tidur," canda Andin. Lisa tertawa lalu mulai membuka cemilan kedua yang sengaja mereka beli di tengah perjalanan tadi. "Nah, makan apa kali ini, Bu?" gurau Andin ke sahabatnya itu. "Kentang, Nyonya, keripik kentang pedas, biar aku bisa melek lebar," jawab Lisa sambil tertawa. Beberapa saat kemudian mereka mulai melewati daerah yang tampak jauh dari pemukiman. Penerangan jalan juga tak seterang jalan sebelumnya. Andin mengemudikan mobil itu lebih pelan karena kadang dia harus hati-hati berpapasan dengan kendaraan-kendaraan besar seperti bus dan truk. Lisa mulai menyalakan tape audio di mobil Andin, memilih-milih lagu kesukaannya supaya suasana nggak sepi. Andin langsung melek lebar, terhibur dengan suara fals Lisa yang sesekali ikut nyanyi tapi nadanya benar-benar melawan hukum gravitasi. Tapi kemudian tiba-tiba Lisa berteriak, "Din, awas!" Andin seketika kaget dan menginjak rem. Untung saja mobil itu tidak selip, tapi sempat kena makian pengemudi mobil di belakang mereka yang ikut kaget karena rem mendadak itu. Andin membuka kaca jendela setelah meminggirkan mobilnya dan meminta maaf, lalu langsung menoleh ke Lisa yang tampak pucat. Andin yang awalnya mau marah mengurungkan niatnya karena Lisa kelihatan benar-benar terdiam sambil terus melongo. "Kamu kenapa, Oi? Ada apa?" "Kaget tahu," tegurnya. Lisa menoleh ke arahnya perlahan, lalu menanyakan, "Apa Andin tidak melihat sosok wanita menyeberang mendadak dan hampir tertabrak mereka?" Andin tentu saja menggeleng karena ia tak melihat apapun. Lisa bersumpah dia benar-benar melihat ada wanita berbaju putih berkelebat menyeberang dan mengajak Andin keluar untuk memastikan apakah mereka benar-benar tak menabrak atau menyerempet siapapun. Tentu saja Andin menolak, karena itu kawasan yang sepi, lumayan gelap juga. Andin meyakinkan Lisa kalau dia tak melihat siapapun atau menabrak apapun. Akhirnya setelah minum beberapa teguk air yang mereka beli tadi, Lisa mulai tenang dan kembali berpikir jernih. Mungkin tadi hanya hayalannya saja. Dia lalu mengajak Andin untuk segera meninggalkan tempat itu. Mereka masih mendiskusikan hal yang baru saja terjadi,
sambil Andin tetap berusaha konsen untuk nyetir. Lisa mengatakan kalau dia kedinginan, dan kali ini Andin sependapat, sampai akhirnya ia memutuskan untuk mematikan AC mobil. Kok aneh ya? Kenapa masih dingin juga? Pikirnya. Dan entah karena dorongan apa, secara tak sadar ia melirik kaca spion tengah untuk melihat jok penumpang di belakang. Kali ini Andin yang kaget dan langsung gemetar. Karena ternyata di belakang ada sesosok perempuan cantik dengan baju putih dan rambut panjang membalas tatapannya dengan tersenyum. Ia sontak menginjak rem lagi dan terpaku, lalu melirik Lisa yang menatapnya dengan heran. "Kenapa, Din, kok berhenti?" tanyanya. Andin tak bisa mengeluarkan suara sama sekali, padahal ia berusaha memberitahu Lisa apa yang dilihatnya. Andin seperti setengah sadar saat ia meminggirkan mobil, lalu memberanikan diri untuk bertanya, "Kamu siapa? Apa kami mengganggumu?" Lisa merinding karena tahu bahwa pertanyaan itu bukan untuknya. Dia menoleh ke jok belakang, mengikuti lirikan mata Andin ke arah spion tengah. Tapi Lisa tak melihat apa-apa. "Din, jangan bercanda ah," katanya mulai panik. Andin mengisyaratkan agar Lisa diam sejenak. Lalu tak lama kemudian Andin terlihat mengangguk dan tersenyum, dan mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Lisa terus melihat ke arah Andin yang mengemudi sambil sesekali melihat juga ke arahnya. Lalu Andin berkata, "Kamu gak usah takut, nanti ku kasih tahu deh." Lisa sempat meminta Andin berhenti di semacam warung pinggir jalan karena dia sangat lapar. Tapi Andin terus melajukan mobil, bahkan lebih kencang seolah tak menggubris suara perut Lisa. Nah, saat sudah melalui jalanan sepi yang lumayan panjang itu, mereka mampir di SPBU untuk mengisi bahan bakar. Andin mengatakan kalau dia tadi berkomunikasi dengan makhluk halus yang mengingatkan agar mereka tak berhenti untuk makan di warung yang akan mereka lewati tak lama lagi. Karena warung itu bukan milik bangsa manusia. Lisa kaget dan baru paham kenapa tadi Andin tak mau berhenti. "Kayaknya dia tahu kamu lapar, Sa," gurau Andin. Lisa lalu bertanya, "Tapi kenapa dia membantu kita?" Andin menjelaskan, makhluk itu hanya ingin berterima kasih pada Lisa. Karena tadi saat Lisa membeli cemilan di minimarket, Lisa menyempatkan kembali dan membeli sepotong sosis untuk diberikan ke kucing kecil yang ternyata adalah jelmaan dari anak si makhluk tersebut. Nah, demikian tadi story keempat, masih bersama Respon Teror, original story dari tim Miriaksan. Bagaimana menurut Anda? Hantunya kali ini cukup baik ya sobat dan sobitku ya. Karena hantu ini tadi membantu si Andin dan Lisa untuk tidak berhenti di warung yang memang bukan milik bangsa manusia, alias itulah pokoknya, oke? Baiklah, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda sudah siap dengan cerita fiktif Anda atau pengalaman pribadi dengan kisah-kisah horor atau cerita misterinya? Bisa langsung dikirimkan sekali lagi ke IG-nya Bude, nanti disertakan di deskripsi. Baiklah, terima kasih banyak untuk Anda yang suka dengan videonya Bude Mei ya dalam program acara Respon Teror ini. Langsung saja dicetak tombol subscribe-nya. Loncengnya jangan lupa supaya Bude ketika mengupload video terbaru Anda mendapatkan notifikasinya. Silahkan komen, Bude tunggu. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan berjumpa lagi di Kamis mendatang dalam program acara Respon Teror, reaksi spontan, tema horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan. Selamat malam dan sampai jumpa.